Sebuah mobil Innova milik salah satu kabid di Dinas Pemuda dan Olahraga Papua terperosok ke dalam jurang. BPKP Papua Barat melaksanakan kerjasama dengan 6 Direktur RSUD dan BUMD di Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Sorong. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Maria Talimbekas dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, sebuah mobil minibus milik salah satu kepala bidang di Dinas Pemuda dan Olahraga Papua Barat terperosok ke dalam jurang, tepatnya di jalan naik menuju kantor gubernur. Mobil dinas milik salah satu kepala bidang di Dinas Pemuda dan Olahraga Papua Barat ini terperosok ke dalam jurang yang tingginya sekitar 4 meter di jalan penghubung kantor gubernur Papua Barat yang baru saja selesai beberapa hari lalu. Salah satu saksi mata yang juga pegawai di Dinas Pemuda dan Olahraga Papua Barat mengatakan, tidak ada kerusakan maupun remblong, hanya saja mobil tersebut tiba-tiba hilang kendali saat posisi menurun. Sehingga pengemudi hilang kendali dan langsung membanting setir mobil ke sebelah kanan hingga masuk ke dalam jurang. Irama mengatakan tidak ada korban jiwa dari kejadian tersebut, namun pemilik mobil hanya mengalami benturan dan trauma setelah kejadian itu. Saat ini korban telah dibawa untuk mendapat perawatan lebih lanjut. Dia hilang kendali langsung, dia turun teknik. Oh, jadi langsung beliau banting ke sebelah kanan ya? Oh, cuma salah, tapi tidak ada remblong, tidak ada. Yang bawa sendiri sudah selamat. Hanya satu orang saya ke Bapak? Iya, dia sendiri. Jadi hanya satu orang saya yang di dalam mobil, tidak ada korban. Dan tidak ada korban. Tidak ada korban. Hingga siang tadi mobil yang berada di jurang sudah ditarik oleh kendaraan truk sampah milik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manokwari ke badan jalan dengan dibantu oleh pegawai dan masyarakat sekitar dalam keadaan rusak di bagian bodi mobil. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Polres Sorong Kota telah meminta keterangan lebih dari 20 orang saksi terkait aksi saling serang yang berujung pembakaran diskotik Double O di Jalan Sungai Maruni, Kota Sorong, Papua Barat. Penyidik Polresta Sorong sudah memeriksa sedikitnya 20 orang yang diduga melihat kejadian bentrok antar warga yang memicu kebakaran diskotik Double O di Jalan Sungai Maruni, Kota Sorong, Papua Barat. Belum ada satupun yang ditetapkan sebagai tersangka, namun polisi sudah mengantongi sejumlah nama yang diduga memicu aksi saling serang dan juga melakukan pembakaran diskotik Double O. Kabid Humas Polda Papua Barat Kombes Pol Adam Erwindi menjelaskan, 20 orang yang sudah diambil keterangan terkait bentrok kelompok warga. Hingga saat ini belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Saksi, Pak. Ya, kalau tadi dari Direktur Umum dari Aneh tadi disampaikan sudah 20 orang yang diambil keterangan terkait rangkaian kejadian kemarin. Saudara ini ditetapkan tersangka? Kalau tetapkan tersangka belum ada, namun nama-nama pelaku sudah kita kantongi karena kita masih dalam mengumpulkan bukti-bukti dulu. Kita diambil keterangan juga, dari situlah makanya nama-nama panggung ya, nama-nama daripada beberapa 17 korban yang terbakar itu kita dapat. Termasuk karyawannya? Iya. Saksi juga ya? Iya. Informasi yang didapat dari keterangan manajernya, memang ada di situ disebutkan 3 nama tamu, ya 3 nama tamu dan sudah ada keluarganya beberapa yang menghubungi memang posko. Terusnya pemain band itu dari satu tim band itu ada 1 orang yang selamat sehingga dia tahu bahwa ada teman-temannya yang di dalam itu, yang di lantai 2 itu. Polisi sementara mengumpulkan barang bukti lainnya terkait aksi bentrok antar 2 kelompok pemuda tersebut, termasuk kemungkinan adanya data dari rekaman kamera pemantau atau CCTV. Lokasi diskotik Double O masih dijaga 1 regu polisi dari Polresta Sorong untuk mengamankan TKP sebelum tim DVI Mabes Polri melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari Sorong, tim liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, tim Dokes Polres Sorong bersama Bid Dokes Polda Papua Barat telah menerima 6 sampel DNA keluarga untuk dicocokkan dengan jenazah korban kebakaran tempat hiburan malam Double O di Kota Sorong. Sementara tim DVI Mabes Polri akan tiba pada Kamis pagi untuk melakukan identifikasi korban.
17 jenazah korban terbakar saat ini berada di Rumah Sakit Selebo Solo, Kota Sorong. Sejak Rabu pagi, sejumlah keluarga korban sudah mendatangi Posmortem Polda Papua Barat. Rencana tim DVI Mabes Polri dijadwalkan tiba pada Rabu pagi, batal. Tim DVI Mabes Polri baru akan tiba pada Kamis pagi dan langsung melakukan identifikasi korban. Saat ini posko DVI Antemortem Sidokes Polres Sorong Kota dan BKO Bitdokes Polda Papua Barat dibuka di depan Rumah Sakit Selebo Solo. Hari pertama di posko DVI, petugas baru menerima 6 sampel DNA dari keluarga korban kebakaran tempat hiburan malam Double O. Sampel DNA diambil dari air liur anggota keluarga inti korban. Dokter polisi Ibtu Jufandi mengatakan sudah ada 6 sampel yang diambil, namun ada beberapa yang dikembalikan karena tidak cocok. Sementara pengambilan sampel tersebut merupakan keluarga inti, anak, suami, istri, atau orang tua. Menurut dia, untuk proses identifikasi jasad korban perlu bersabar karena semua tergantung pada pencocokan tes DNA-nya. Kalau yang diambil sampelnya sampai saat ini kita udah 6 yang kita ambil, ada 1 sampel yang datang, namun ada beberapa yang tadi kembali karena untuk pengambilan sampel kan yang diharuskan adalah yang inti, yaitu anak atau mungkin suami istri atau orang tuanya. Jadi kalau untuk kayak sepupu atau keponakan, kalau bisa yang inti, bukan yang sepupu atau keponakan. Jadi ada beberapa tadi kembali untuk memanggil dari pihak keluarga intinya korban. Jadi itu yang diharapkan. Begitu juga dengan hasil dari hasil otopsi atau nanti pemeriksaan pada jenazah. Kalau memang kira-kira untuk mendapatkan data DNA-nya susah, berarti agak lama juga. Jadi nggak bisa ditentukan dan waktu harus 1 hari atau 2 hari. Tapi kami bekerja pasti lebih cepat, lebih baik agar untuk keluarga juga cepat mendapatkan kepastian. Sementara John Lewerisa, salah satu kerabat dari korban atas nama Desra, gitaris asal Surabaya yang meninggal akibat terbakar, rencananya pihak keluarga akan tes DNA. John berharap para pelaku segera ditangkap dan segera bertanggung jawab atas perbuatannya. Yang video atas nama Desra, gitaris Surabaya. Jadi kebetulan kakaknya itu teman kuliah saya bersama dengan Pak Wali Kota, sama teman di Surabaya. Adiknya sudah berapa bulan sebagai gitaris di DO menjadi korban. Jadi saya ditunjuk oleh keluarga untuk mewakili mereka untuk bagaimana pengurusannya. Jadi harapan saya bahwa pelaku ini segera diproses oleh pihak berwajib secara khusus Polri. Karena ini berkaitan dengan orang lain yang punya masalah, orang lain yang menjadi korban. Dari Kota Sorong, tim liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, tim DVI dari Mabes Polri Kamis siang tiba di Kota Sorong dan langsung melakukan identifikasi terhadap jenazah 17 korban kebakaran di tempat hiburan malam Double O. Tim DVI dari Mabes Polri Kamis 27 Januari tiba di Kota Sorong dan langsung melakukan identifikasi terhadap jenazah 17 korban kebakaran tempat hiburan malam Double O Selasa dini hari 25 Januari 2022 lalu. Tim DVI langsung menuju kamar jenazah RSUD Selebo Solo untuk memeriksa kondisi jenazah atau pemeriksaan postmortem untuk mengumpulkan data ciri-ciri korban. Selanjutnya akan dilakukan pengumpulan data antemortem dari sampel yang sudah diberikan oleh keluarga. Kabid DVI Mabes Polri Kombes Pol Muhammad Fauzi mengatakan akan melakukan proses fase kedua, yaitu pemeriksaan jenazah atau pemeriksaan postmortem untuk mendapatkan informasi mengenai ciri-ciri korban yang ada. Kemudian selanjutnya melakukan fase ketiga, yaitu pengumpulan data antemortem. Akan melakukan proses fase kedua, yaitu pemeriksaan jenazah atau pemeriksaan postmortem untuk mendapatkan informasi mengenai ciri-ciri korban yang ada, yang kita lihat pada jenazah saat itu. Kemudian selanjutnya kita melakukan fase yang ketiga, yaitu pengumpulan data antemortem. Data yang kita dapat dari keluarga korban berkaitan dengan informasi, ciri-ciri khas dan lain sebagainya berkaitan dengan korban semasa dia hidup. Hingga Kamis siang tercatat sudah 11 keluarga yang menyerahkan sampel DNA sebagai pembanding untuk identifikasi 17 jenazah korban kebakaran tempat hiburan malam Double O Sorong. Keluarga yang datang menyerahkan sampel DNA rata-rata berdomisili di Kota Sorong, sementara keluarga yang berada di luar Kota Sorong direncanakan datang hari ini. Kecuali keluarga Indah Sukmadani yang berasal dari Padang sudah datang menyerahkan sampel DNA. Dari Kota Sorong, tim liputan TVRI Papua Barat melaporkan.
Informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, 100 personil Bintara Afirmasi Otsus tahun anggaran 2021 yang mengikuti pendidikan kepolisian di beberapa sekolah kepolisian negara di luar Papua Barat selama 6 bulan, tiba di Bintuni pada Rabu 26 Januari 2022. Ratusan personil Polri asal Teluk Bintuni yang menggunakan jalur darat dari Manokwari tiba di Mapolres Teluk Bintuni pada Rabu sore. Kedatangan para bayangkara remaja ini disambut oleh Kapolres Teluk Bintuni, Wakil Bupati Teluk Bintuni, para pejabat TNI, serta orang tua dan kerabat. Kapolres Teluk Bintuni AKBP Junov Siregar yang dikonfirmasi di awak media usai memimpin apel penyambutan, membenarkan 100 personil Bintara Afirmasi Otsus asal Teluk Bintuni yang terdiri dari 93 polisi laki-laki dan 7 polisi wanita. Pada saat ini, sore hari ini, telah kami terima, Polres Teluk Bintuni telah menerima sebanyak 100 personil anggota Polri Bintara remaja yang baru saja selesai melaksanakan pendidikan di SPN di luar Papua Barat, dan mereka 1 bulan kemarin telah melaksanakan Binlat yang dilaksanakan oleh SPN Polda Papua Barat. Dari 100 orang ini diantaranya adalah 93 polisi laki-laki dan 7 polwan. Seluruhnya mereka dari 100 orang ini, 100 personil ini berasal pendaftaran waktu mereka mau masuk polisi, mereka berasal dari Kabupaten Teluk Bintuni. Jadi seluruhnya mereka adalah putra-putri asli dari Bintuni. Ke depan yang kami harapkan dari para Bintara remaja yang baru ditempatkan di Polres Teluk Bintuni ini, mereka kami minta bahkan perintah dari Polda langsung, mereka adalah sebagai agen perubahan. Beberapa pesan tadi yang menjadi penekanan kepada mereka dari saya sebagai Kapolres Teluk Bintuni, yaitu hanya satu saja pesan dari kami: jangan pernah sakiti hati masyarakat. Kapolres menambahkan 100 personil Afirmasi Otsus yang baru ini akan ditempatkan pada Satuan Sabara sambil berproses untuk kemudian ditempatkan pada satuan-satuan fungsi termasuk Polsek di seluruh wilayah hukum Teluk Bintuni. Sementara itu, Wakil Bupati Teluk Bintuni Matret Kokop mengungkapkan pihaknya sangat bangga melihat putra-putri asal Teluk Bintuni yang berhasil mewujudkan cita-cita sebagai anggota Polri. Wakil Bupati menyebut Pemda Teluk Bintuni akan konsisten mengalokasikan anggaran dalam rangka kontribusi bagi pengembangan SDM Teluk Bintuni di berbagai bidang. Kami sebagai Wakil Bupati atau Bupati Teluk Bintuni dalam hal ini sangat mendukung sekali untuk membantu kita punya anak-anak generasi muda ke depan. Yang penting sehat. Pesan saya, harapan saya, tadi saya terharu karena apa? Anak-anak ini kan tinggal di sini, tapi mereka punya niat baik untuk mereka mengembangkan diri, dan harapan saya baik. Nah, sehingga mereka bisa jaga diri, satu itu saja. Jaga diri sehingga mereka bisa mengembangkan diri ke depan supaya menjadi manusia yang tangguh dan bisa menduduki jabatan-jabatan tertentu di Kabupaten Teluk Bintuni. Itu harapan saya. Kita ini kan sementara saja. Berdasarkan informasi yang diterima TVRI, 100 Bintara Polri Afirmasi Otsus yang berdinas di Polres Teluk Bintuni akan diberikan tugas penting, yakni memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat tentang pentingnya vaksinasi COVID-19. Dari Teluk Bintuni, Valentino Wanma, TVRI Papua Barat melaporkan.
Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. BPKP Papua Barat melaksanakan kerjasama dengan 6 Direktur RSUD dan BUMD di Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Sorong. Hal ini dilakukan dalam rangka membantu pengelolaan data perusahaan yang baik, serta pengembangan manajemen dan peningkatan kinerja. Kerjasama antara BPKP Provinsi Papua Barat dan 6 perusahaan daerah di Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Sorong ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman yang dilaksanakan usai pengukuhan Kepala BPKP Papua Barat. 6 perusahaan tersebut yaitu PT Papua Doberai Mandiri, PT Malamoy Olom Obok, Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Papua Barat, Perusahaan Umum Daerah Air Minum Minyai Arfak Kabupaten Manokwari, Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Manokwari, Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sorong. Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara Sali Salamah dalam sambutannya mengatakan, penandatanganan nota kesepahaman yang dilaksanakan oleh BPKP Papua Barat dengan 6 perusahaan daerah bertujuan untuk membentuk komitmen BPKP dalam membantu penerapan tata kelola perusahaan dengan harapan BUMD dapat mengelola organisasi dengan tata kelola perusahaan yang baik. Selain tadi kegiatan pengukuhan, kita juga sudah sama-sama menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU ya, antara Direktur BUMD dan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah. Ini sebagai bentuk Pak Gubernur komitmen BPKP dalam membantu penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan juga pengembangan manajemen dan juga peningkatan kinerja BUMD dan BLUD. Kegiatan ini merupakan awal yang sangat strategis dalam mengawal BUMD. Tentunya harapannya adalah BUMD dapat mengelola organisasinya dengan tata kelola perusahaan yang baik, dapat meningkatkan kinerja organisasinya, dan tentunya juga dapat memberikan kontribusi fiskal dan ekonomi bagi pemerintah daerah. Lebih lanjut disampaikan, untuk perkembangan BUMD dan juga Badan Layanan Umum Daerah ke depan dibutuhkan peran serta pemerintah dalam penyertaan modal, sehingga efektivitas perusahaan daerah untuk mendukung pembangunan di daerah. Peran pemerintah daerah pun masih sangat-sangat dibutuhkan dan diharapkan dalam mengambil kebijakan yang tepat dan efektif, juga dalam melakukan penyertaan modal kepada BUMD dan BLUD tersebut. Tentunya juga perlu memastikan efektivitas BUMD dalam melaksanakan tugas pembangunan daerahnya. Selain kebijakan, diperlukan juga penguatan dukungan dan peran dari pemerintah daerah dari sisi keuangan dan juga sumber daya manusianya, terutama bagi BUMD dan BLUD yang baru dibentuk. Agar badan usaha milik daerah dan badan layanan umum daerah bisa berjalan dengan baik, diharapkan dukungan dari semua pihak sehingga dapat menjadi organisasi yang sehat, serta dapat berkontribusi secara penuh dan nyata dalam memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat Papua Barat. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi lain, pemirsa, Sainuri resmi menjabat sebagai Kepala BPKP Papua Barat yang ditandai dengan pengukuhan yang dilakukan oleh Gubernur Domingus Mandacan dan dilanjutkan dengan serah terima jabatan. Bertempat di Gedung Auditorium PKK Provinsi Papua Barat, Gubernur Domingus Mandacan resmi mengukuhkan Sainuri menjadi Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat, menggantikan Moh Farhudin yang kini menjabat sebagai Kepala Pusat Informasi Pengawasan Kapusinfoas BPKP. Pengukuhan dilanjutkan dengan serah terima jabatan dari Farhudin kepada Sainuri. Sambutan Kepala BPKP yang diwakili oleh Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara, Sali Salamah mengatakan, sesuai pesan Presiden, pemerintah harus mampu memastikan bahwa program pembangunan tidak hanya selesai dikerjakan, tetapi manfaatnya harus dirasakan oleh masyarakat. Lebih lanjut disampaikan, pemerintah saat ini jangan hanya melihat pada aspek pencapaian, tetapi harus juga dapat melihat aspek akuntabilitas dalam penyelenggaraan programnya. Merupakan tugas pemerintah yang harus diselenggarakan
di seluruh penjuru negeri ini, sebagaimana yang kita sudah dengarkan dan tentunya disampaikan oleh Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi, pada pidato pelantikannya yang menyatakan bahwa pemerintah harus mampu memastikan bahwa program pembangunan tidak hanya selesai dikerjakan, tetapi manfaatnya betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Untuk itu tentunya pemerintah saat ini tidak hanya peduli pada aspek pencapaian hasil, namun juga sangat memperhatikan aspek akuntabilitas dalam penyelenggaraan programnya. Gubernur Papua Barat Domingus Mendacan dalam sambutannya mengatakan, bersama BPKP ke depan, tata kelola keuangan dan pembangunan di pemerintah di provinsi dapat mengalami perbaikan termasuk tata kelola badan layan usaha daerah dan badan usaha milik daerah yang ada di Papua Barat. Kami pun berharap bersama BPKP ke depan tata kelola pemerintahan Provinsi Papua Barat, terutama tata kelola keuangan dan pembangunan daerah, akan ada perbaikan-perbaikan yang sangat signifikan, termasuk tata kelola badan layanan umum daerah (BUD) dan badan usaha milik daerah (BUMD) yang ada di Provinsi Papua Barat. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini, pemerintah Provinsi Papua Barat juga berharap perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat dapat membantu mengawal program-program utama pemerintah Provinsi Papua Barat tahun 2022. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, dalam rangka mendukung program pemerintah daerah, BPJS Ketenagakerjaan Manokwari siang tadi menyerahkan santunan jaminan kematian sebesar Rp42 juta kepada Bupati untuk selanjutnya diserahkan ke ahli waris. Pak Bupati komitmen untuk mendengar. Bertempat di ruang rapat Bupati Manokwari, Satuan Jaminan Kematian almarhum Maya Jessica Rumaropen, salah satu pegawai honorer pada RSUD Manokwari, diserahkan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Penyerahan jaminan kematian sebesar Rp42 juta oleh Kepala BPJS Ketenagakerjaan Manokwari Karolo Sigalingging kepada Bupati Manokwari Hermus Indo sebagai bukti dukungan BPJS Ketenagakerjaan akan program pemerintah daerah, dan kemudian Bupati menyerahkan langsung kepada ahli waris penerima santunan. Usai menyerahkan santunan kepada ahli waris penerima santunan, kepada awak media, Bupati menyampaikan pemberian santunan merupakan komitmen pemerintah Kabupaten Manokwari yang mana telah dianggarkan melalui APBD. Santunan kematian dari BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Manokwari melalui pemerintah daerah Kabupaten Manokwari kepada ahli waris yang kita laksanakan pada hari ini adalah program pemerintah daerah Kabupaten Manokwari untuk mendukung efektivitas dari penyelenggaraan program pemerintah secara nasional, dan pemerintah Kabupaten Manokwari sudah berkomitmen mulai tahun ini ya, tidak hanya tahun kemarin kita juga menganggarkan, tapi tahun ini juga kita sudah menganggarkan dengan jumlah penduduk kita yang kita jaminkan cukup besar. Terkait optimalisasi program BPJS Ketenagakerjaan, jelas Bupati di tahun ini pemerintah akan mengoptimalkan seluruh alokasi anggaran dengan jumlah penduduk yang dijaminkan oleh pemerintah daerah. Ya, ini tahun ini merupakan tahun optimalisasi ya, yang kita coba untuk mengoptimalkan pelaksanaannya dari tahun-tahun sebelumnya dengan alokasi anggaran, tetapi jumlah penduduk kita yang kita jaminkan jauh lebih besar ya, lebih besar dari tahun sebelumnya, sehingga kita pastikan bahwasanya kalaupun penduduk Manokwari ada yang kena musibah dan juga diperhadapkan pada kematian dan lain sebagainya, ahli warisnya tetap mendapatkan santunan. Lebih lanjut disampaikan, setiap orang yang dijaminkan pemerintah, walaupun masyarakat membayar iuran kecil, namun yang disantuni oleh pemerintah sangatlah besar.
agar dapat mencukupi kebutuhan hidup penerima ahli waris. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Dinas Sosial Provinsi Papua Barat melanjutkan pembangunan Pondok Pinang bagi mama-mama Papua sebanyak 500 pondok yang tersebar di wilayah Papua Barat. Pondok Pinang yang tersebar di sejumlah jalan dalam kota Manokwari akan kembali dibangun lagi oleh Dinas Sosial Provinsi Papua Barat yang diperuntukkan bagi mama-mama Papua. Kepala Dinas Sosial Lazarus Indo menyebutkan, di tahun 2022 ini ada sekitar 500 pondok jualan yang akan dibangun Dinas Sosial Provinsi Papua Barat dikarenakan program ini sangat menyentuh dan dinikmati oleh mama-mama Papua. Lazarus mengakui ada kendala yang dihadapi di lapangan karena pembangunan pondok berada di pinggir jalan raya. Sehingga ia berharap program ini tidak dapat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2013 yang mana tentang Undang-Undang Lalu Lintas Jalan. Tahun 2022 ini masih ada dia menyebar di Kabupaten Pegunungan Arfak, beberapa kabupaten yang ada, Manokwari, dan juga akan bergeser ke kabupaten-kabupaten lain. Tahun ini ya kita rencanakan ada sekitar 500-an ada. 500-an yang menyebar di kabupaten kota. Karena kita bangun dalam kawasan jalan. Nah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 22 ya, tahun 2013 yang mana tentang Undang-Undang Lalu Lintas Jalan. Lazarus menambahkan, program Pondok Pinang ini tidak hanya diperuntukkan bagi orang Papua, tetapi juga bagi mereka yang bukan Papua namun yang tinggal di atas tanah Papua tetapi mendapatkan bantuan Pondok Pinang. Pondok Pinang bagi mama-mama Papua. Nah, mama Papua ini bukan konotasinya bukan mama-mama Papua saya, tapi semua siapa yang tinggal di atas tanah Papua, mama-mama itu adalah orang Papua. Yang tadi orang Bugis, orang Toraja, orang Jawa, Ambon. Jadi yang tinggal di atas tanah Papua, dia adalah mama Papua. Jadi kita buat ini untuk semua. Karena sesuai dengan visi misi sosial bahwa kebijakan sosial adalah oleh dan untuk semua. Anggaran yang digunakan adalah anggaran pendapatan belanja daerah Provinsi Papua Barat tahun 2022. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan bersedia divaksin sesuai kebijakan pemerintah. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Talim Bekas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.